senjata regulasi yang kita miliki sekarang untuk memberikan insentif, ini sudah cukup atraktif buat mereka untuk masuk. Nah, ini yang di sisi hulunya ya. Nah, kalau kita ngomong dari sisi hilirnya, nah ini mungkin yang akan menjadi menarik ya, karena dengan teknologi mobil listrik yang relatif mungkin baru mulai booming dalam 4-5 tahun terakhir, kita lihat memang harganya masih agak lebih mahal dibandingkan dengan mobil combustion engine, mobil yang berbahan dasar BBM ya. Jadi memang ini yang akan diberikan insentif lebih terkait dengan satu yang mungkin ini sudah ada keluar, ada PP 73 tahun 2019, di mana PPNBM untuk mobil listrik seperti ini bisa 0% gitu. Tentunya ini akan sangat membantu sekali nanti competitiveness-nya dibandingkan dengan tadi mobil-mobil combustion engine. Namun kalau saya lihat, Mbak, ini kan memang kalau kita ngomong mobil listrik, kita nggak bisa hanya bilang insentif pada konsumen untuk membeli, tapi kita juga harus ada effort untuk membangun infrastruktur pendukung, seperti misalnya untuk charging station yang tersebar merata gitu ya. Ini juga dibutuhkan karena kan mobil listrik tersebut ada batasan jarak yang mereka bisa tempuh sampai kemudian mereka harus mencas lagi gitu. Jadi kalau saya untuk pikir ini itu seperti apa akan gambarannya, sangat Mas Seto? komprehensif usaha yang harus dilakukan pemerintah untuk mendukung pengembangan mobil listrik ini. Gambaran untuk investasi tadi yang di-mention begitu ya, seperti charging station, nah itu seperti apa? Apakah sudah ada gambaran begitu ya, kemudian juga terkait infrastruktur mobil listrik ini, apakah juga memang sudah ada yang tertarik juga yang mau masuk ke sana nih, Mas? Iya, saya pikir pemain utamanya nanti kalau saya lihat masih PLN dan Pertamina ya. Ini Pertamina mungkin juga menarik karena tadinya mungkin dia stasiun bahan bakarnya BBM gitu, sekarang mungkin nanti akan menggunakan seperti yang ada di gambar ini, charging station gitu, yang mungkin listriknya nanti dipasok oleh PLN gitu. Jadi saya pikir Pertamina dan PLN akan menjadi pemain utama di sini. Sekitar 1,5 tahun lalu ada investor dari luar negeri yang mereka juga tertarik untuk membangun charging station ini. Namun mungkin ya karena dampak COVID ini mereka masih harus mengevaluasi ulang ya terkait dengan hal ini. Tapi saya pikir ini bisa berjalan seiring, Mbak, karena kalau kita lihat dengan distance yang sekarang diberikan oleh yang dimiliki ya oleh mobil-mobil listrik ini kan rata-rata sekitar 350 sampai mungkin 400 ya average-nya ya. Mungkin kalau yang long range-nya bisa sampai 600 km tadi yang saya sebutkan, yang teknologi yang dimiliki oleh Tesla ya. Jadi sebenarnya mereka masih bisa ngecasnya nanti di rumah gitu ya. Secara detail kalau kita hitung-hitung average distance ya untuk timeline lebih keseluruhannya begitu ya, sampai ya timelinenya seperti apa sih secara keseluruhan begitu ya untuk mobil listrik ini, dan berapa besar begitu ya dana yang nanti akan digelontorkan, dan kapan gitu ya Indonesia nanti benar-benar bisa memiliki mobil listrik yang on the road gitu ya, di jalanan gitu ya, kita akan lihat seperti apa, Mas? Iya, sebenarnya kalau nanti yang on the road di jalanan sekarang kan akan sudah mulai sih, Mbak. Jadi mungkin akan mulai kelihatan lebih banyak tahun depan gitu ya, 2022 sampai kira-kira tahun 2025 ya. Tapi saya lihat mungkin adopsinya apakah tiba-tiba misalnya, Mbak, nanti bisa langsung 10% dari total market dari otomotif itu mungkin belum tentu ya. Mungkin akan butuh waktu lah, mungkin sampai 2028, 2030 gitu ya, untuk mobil listrik ini bisa mungkin mempunyai market share kira-kira 10-15% ya. Tapi setelah 2030 saya lihat mungkin ini akan masif sekali adopsinya ya. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store, dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.